Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat GBROK yang ada dimanapun Anda berada saat ini, mari kita tetap buka hati, kita menyembah Tuhan saat-saat ini. Jangan biarkan keadaan mempersulit kita, tapi tetap pegang janji Tuhan. Amin. Kami rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Ya, biar kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, yes Lord, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes Lord. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari Di pelataran-Mu. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh,
sebuah kemurahan-Mu. Oh, kami menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati semua kemurahan-Mu, Tuhan. Oh, kami rindu akan kediaman-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja. Haleluya. 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 Oh, bekerjalah Roh-Mu, Tuhan, atas kami, Tuhan. Oh, Engkau di atas segalanya. Engkau di atas segalanya. Biar hati kami bersorak, biar hati kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau. Yes. Haleluya. Segala kemuliaan dan hormat
hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tetap menjagai kami. Engkau tetap melindungi kami. Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkau kota benteng kami. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Apapun yang terjadi itu seizinnya Tuhan. Tidak ada maksud buat kami Tuhan. Itu semua karena seizinnya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap mengurapi setiap kami yang ada Tuhan. Engkau tetap melindungi setiap kami yang ada Tuhan. Karena lewat bilur-bilurnya Tuhan, kami semua telah disembuhkan Tuhan. Lewat bilur-bilurnya Tuhan, kami tetap dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya katakan amin. Yes. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai dengan Tuhan. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yes. Oh. Takkan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yo! Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan sama-sama, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh yeah. Takkan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah berdahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Amin. Kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Ya, haleluya. Kita serahkan namanya yang masyur. Amin. Yes. Yeah. Ya Yesus Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord. Tiada yang ku ingini di bumi,
hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang diingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Oh, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, selamanya, selamanya, selamanya. Engkau sumber kuat kami, Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersiap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari satukan hati kita, mari persiapkan hati kita, agar supaya kita menerima dengan baik firman Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Yes Lord, hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, ya Lord.
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Kami tahu kehidupan kami hanya ada dalam kuasa Tuhan. Kami tahu setiap jejak langkah kaki kami ada dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kami nyatakan, dan ini iman kami, bahwa satu-satunya andalan hidup kami hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Tuhan Yesus yang sanggup mengangkat, memulihkan kami. Amin. Di dalam nama Yesus. Ini iman kami Tuhan. Dan kami nyatakan bahwa iman kami, iman kepada anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Ya, adalah iman yang sempurna. amin. Adalah iman yang tidak pernah gagal. Ya, Sebab kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Kurios, penguasa alam jagat raya, ya. yang mengontrol, yang senantiasa menolong, yang senantiasa menopang, menguatkan Amin. hati yang lemah, menegakkan anak-anak yang berharap penuh pada Tuhan Yesus. Ya. Dengan satu kemuliaan dibawa kepada kemuliaan selanjutnya, satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Itulah Tuhan kami yang gagah, jaya dan perkasa. Ya. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman Tuhan siap disampaikan. Dan di Yohanes 3 ayat 30, Yesus makin besar, kami makin kecil di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diisi, untuk dimenangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama saya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, warga kerajaan Allah, dimanapun yang sedang mengikuti acara ibadah online,
teristimewa untuk semua jemaat Gebiro Kota Mobagu. Pada saat ini saya mau katakan bahwa salam damai sejahtera, salam sukacita penuh, sebab kalau bukan Tuhan yang menguatkan kami, kalau bukan Tuhan yang menguatkan Anda sekalian dimanapun Anda berada, tentunya kita tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Tentunya kita dalam kondisi yang lemah, tetapi hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, dan senantiasa kita memilih untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kita memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat ini adalah ayat yang sangat sering kali dibaca oleh banyak orang, dan ayat yang sangat familiar, yang banyak kali kita dengar, banyak kali kita baca. Tetapi pada pagi siang ini kita kembali akan disegarkan dengan ayat ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar adalah baru setiap saat. Ada hikmat, ada pewahyuan yang baru setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita dengar dengan sikap hati yang mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan sikap hati sebagai murid, maka saya percaya kita akan mendapat banyak lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita baca di Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 ayat saja kita baca pada saat ini, ya. Dimulai dengan ayat yang ke-7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kemudian dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi kita baca supaya betul-betul masuk di dalam pikiran kita, untuk bisa kita mengerti dan untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Sebab setiap firman yang kita mengerti, firman itu yang bisa kita lakukan. Mana mungkin kalau kita tidak mengerti firman kita dapat melakukannya. Oleh sebab itu fokus terhadap apa yang akan kita baca. Sekali lagi saya akan bacakan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menyangkal, ya, atau kita tidak bisa memungkiri keadaan yang ada. Di dalam kondisi yang demikian, saya mengambil satu perenungan bahwa segala sesuatu yang terjadi tetap dalam izinnya Tuhan. Haleluya. Tetap dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengizinkan terjadi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 atau virus COVID-19. Itu semua di dalam pemahaman saya sebagai pribadi itu tak lepas daripada seizin Tuhan. Banyak orang yang sudah berdoa, Tuhan kalau boleh dilalukan daripada kejadian wabah-wabah yang sedang terjadi, dilalukan biar senantiasa keadaan cepat normal kembali, biar senantiasa COVID-19 ini cepat dimusnahkan. Tetapi timbul satu pertanyaan, apakah ketika suasana, situasi dan kondisi kembali normal seperti sedia kala, kita kembali melakukan aktivitas yang seperti sedia kala yang senantiasa kita lakukan, pertanyaannya satu, apakah kita tetap mencari Tuhan atau tidak? Haleluya. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau
kita tetap menaruh harapannya pada Tuhan, atau sebaliknya seperti kuda lepas kandang, ya? Karena bahaya pandemi udah berlalu. Kita mulai hidup dengan bebas, kita mulai lagi hidup dengan pesta pora, kita mulai hidup lagi dengan hura-hura, kita mulai hidup lagi dengan berbagai kegiatan yang menyakiti hati Tuhan. Saya sangat percaya bahwa itu Tuhan tidak mau terjadi yang demikian, ya. Jadi dengan adanya COVID-19, di dalam pemikiran saya Tuhan sedang melululantakkan, ya. Tuhan sedang memporak-porandakan apa yang diandalkan oleh manusia. Selama ini kan manusia biasanya, ya, cuma mengandalkan kekayaan mereka, cuma mengandalkan bisnis usaha, cuma mengandalkan jabatan, status, kedudukan, kekuasaan mereka. Tapi dengan kejadian wabah daripada COVID-19, segala sesuatu yang diandalkan oleh manusia semuanya hancur lebur. Bisa dikata, tambah lagi satu kata, hancur lebur berantakan. Tidak ada yang bisa diandalkan, ya. Jadi Yeremia 17 ayat 7 ini sebenarnya Tuhan mau dikembalikan lagi kepada konsep dasar yang semula ketika Tuhan menciptakan umat manusia, yaitu untuk kembali lagi mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Dan bukan cuma mengandalkan Tuhan, tetapi ada satu kalimat selanjutnya ditambah daripada kata mengandalkan Tuhan adalah yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ini menjadi bagian totalitas manusia untuk betul-betul berharap penuh pada Tuhan. Banyak yang berkata bahwa saya mengandalkan Tuhan, tetapi kalau mau ditelusuri, atau bahasa yang lebih bagus, kata yang lebih bagus, kalau mau ditelisik lebih lanjut, sebenarnya hatinya tidak mengandalkan Tuhan. Harapannya dia tidak taruh pada Tuhan, ya. Harapannya dia taruh pada kekayaannya, harapannya dia taruh pada keuangannya, depositonya yang melimpah. Harapannya dia taruh pada jabatannya, kekuasaannya, statusnya. Harapannya dia taruh kepada handai tolan yang kaya, yang banyak uang. Tetapi di mulutnya dia katakan dia mengandalkan Tuhan. Hal yang demikian yang sama sekali tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan saya boleh katakan hal yang demikian 50% mengandalkan Tuhan, 50% mengandalkan kekuasaan sendiri. Hal yang demikianlah yang menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan apa yang kita sedang alami. Hanya butuh, ya, sekali lagi saya katakan, hanya butuh satu virus yang sangat kecil yang namanya COVID-19. Virus yang tidak terlihat oleh mata, virus yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau kaca pembesar atau apapun itu namanya untuk melihat virus ini. Tidak terlihat dengan mata, tidak terdeteksi dengan mata. Hanya butuh satu virus yang sangat kecil, ya, untuk membuat manusia berbalik penuh pada Tuhan. Saat ini saya melihat di mana-mana orang mulai sadar bahwa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan itu yang paling utama. Di mana-mana saya lihat ibadah mulai dengan kesungguhan hati, ya. Di negara-negara Eropa semua pada angkat tangan berdoa minta pertolongan Tuhan, padahal mereka adalah negara yang maju, ya. Tuhan sedang mengembalikan konsep dasar daripada Yeremia 17 ayat 7. Dia adalah Tuhan. Kadang kita melihat Tuhan kok caranya demikian, tapi ingat di Yesaya atau Yeremia 55 itu dikatakan bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Kadang kita bilang, Tuhan kok kenapa begini, Tuhan sampai hati. Apalagi ketika kita dengar kabar banyak orang yang meninggal dengan COVID-19. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang meninggal juga dengan COVID-19.
Ini menandakan Tuhan mau cuma satu, yaitu yang kita andalkan adalah Tuhan. Katakan amin. Yang kita andalkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kita tidak bisa selami. Tetapi saya sangat percaya orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan tetap memperoleh janji-janji kebenaran firman Tuhan, tetap akan mengalami apa yang disebut dengan finishing well. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetap Tuhan akan taruhkan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kalau saya boleh uraikan Yeremia 17 ayat 7, ada 3 makna yang bisa saya bagikan pada saat ini. Yang pertama adalah sikap hati daripada manusia yang Tuhan mau adalah bergantung penuh pada Tuhan. Mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan, itu adalah sikap hati yang bergantung penuh pada Tuhan. Mau bergantung di mana lagi? Mau bergantung di tenaga medis perlu kita mesti kasih apresiasi kepada mereka. Mereka sebenarnya adalah martir, mereka berjuang untuk boleh berjibaku menyelamatkan yang mengalami COVID-19, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Banyak di antara mereka yang meregang nyawa hanya untuk merawat pasien-pasien yang ada. Mereka itu martir. Kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Tetapi Tuhan sedang membuktikan mengandalkan tenaga medis itu juga perlu, tetapi yang paling utama harus mengandalkan Tuhan. Makna yang pertama adalah sikap hati ketergantungan kita penuh kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, ya. Bukan 50% Tuhan, 50% kekuatan lain, ya. Satu kali ada satu kejadian di satu daerah di mana okultismenya kuat. Ketika diajak untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia katakan benar Tuhan yang menjadi andalannya. Tetapi DP ikat pinggang, ya, DP 9 buku warna merah, buku 9 buku semua dihitung aja. Kata-katanya ada 9 kata buku di situ, buku. Tetap dia pakai. Kemudian hamba Tuhan tanya, Om, Opa, kenapa mesti pakai lagi itu 9 buku? Dia bilang begini, 50% saya andalkan Tuhan, tetapi 50% saya masih andalkan buku itu yang ada 9. Nah, ini kan menyakitkan hati Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, yang pertama adalah sikap hati ketergantungan. Katakan ketergantungan kita kepada Tuhan. 100% kita bergantung penuh pada Tuhan. Ketika kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan turun tangan memberikan kemenangan kepada kita. Ingat ketika Musa angkat tangan, Israel makin kuat. Ketika Musa turun tangan, Amalek yang makin kuat. Oleh sebab itu Musa tetap angkat tangan. Perlu penopang, pelayanan Harun dan Hur untuk menopang Musa. Haleluya. Kemudian yang kedua, ini semua sikap hati, pengakuan bahwa di dunia ini hanya Allah Tuhan yang maha kuasa. Di luar itu tidak ada kekuatan lain. Dengan kejadian COVID-19, coba Jopi berobat ke dukun, kong dia kasih sembuh tuh COVID-19. Ya, dia panggil, mungkin dia so siap dengan air goraka. Ya, mungkin dukun itu so 1 bulan dia tidak gosok gigi, kemudian dia minum, ya, dia isi di mulutnya air goraka, kemudian ada pasien COVID-19 datang, oh Pak Dukun tolong sembuhkan. Kemudian dia bilang, sini datang mendekat kepadaku anakku. Engkau datang ke tempat yang paling tepat.
kemudian dengan kekuatan penuh dia langsung spoit atau dia langsung sembur dengan air guraka di dalam mulut yang dia sudah kumur-kumur, yang 1 bulan tidak pernah dia gosok gigi. Apa yang terjadi? Pasien itu meninggal bukan COVID-19, tetapi dia meninggal karena aroma yang lain, ya. Apakah itu bagian daripada mengandalkan Tuhan? No, tidak. Jadi yang kedua, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, itu adalah sikap hati pengaku kita bahwa hanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di luar itu tidak ada kekuatan yang lain. Ya, di Kisah para Rasul 4 ayat 12, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Dia. Nama Dia yang dimaksudkan di sini adalah nama Yesus Kristus, Tuhan, Tuhan dan Raja kami yang luar biasa. Haleluya. Kemudian yang ketiga, makna daripada mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah sebenarnya ini adalah sikap hati yang merasa aman dalam tangan Tuhan. Amin. Sikap hati yang merasa ada dalam lindungan Tuhan, dan ini menimbulkan rasa aman. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa kecemasan, tetapi rasa keyakinan penuh bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, dia aman dalam lindungan Tuhan. Saya suka sekali Mazmur 91, berkali-kali saya ulangi, ya, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita? Cuma satu, yaitu andalkan Dia dan taruh harapan di Dia. Daud bilang di Mazmur 62, hanya Tuhan yang menjadi kota benteng, gunung batu, tempat perlindungan kita yang teguh. Dalam kondisi yang demikian, kita mau berlindung di mana? Ketika virus ini masih ada di Cina, kita bilang, oh sana masih jauh di Cina, ya, mana mungkin sampai di kota Mobagu. Kemudian ketika dia mulai masuk ke Jakarta, oh masih jauh, bukankah Sulawesi Utara dan Jakarta, Pulau Jawa terpisah oleh lautan? Tetapi saat ini ketika dia masuk di kota Mobagu, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita lakukan cuma satu, ya, kita lakukan hal-hal yang natural, maka Tuhan akan melakukan hal yang supernatural. Kita melakukan bagian kita. Bagian kita tentunya kita taat terhadap apa yang menjadi himbauan perintah daripada pemerintah. Stay at home, pakai masker, ya. Saya khotbah ini, saya punya masker di belakang. Cuma kan khotbah nggak enak pakai masker, jadi saya lepas. Ya, kemudian jaga jarak, apalagi itu social distancing. Kemudian ada lagi physical distancing. Kemudian rajin cuci tangan. Sejak ada COVID-19 ini, saya sehari bisa 2-3 kali mandi. Bukan berarti yang lalu saya nggak pernah mandi. Kemudian saya bisa sampai 10-12 kali cuci tangan, ya. Kenapa? Karena menjaga kebersihan ini kan bagian kita, natural yang bisa kita lakukan. Maka percaya bagian Tuhan, bagian supranatural Dia akan lakukan untuk kita. Apalagi ketika kita punya sikap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, berarti kita sedang mengaku bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-8, ya. Kalau tadi makna mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, tetapi di ayat yang ke-8, Yeremia 17 ayat yang ke-8, ini adalah dampak, ya. Ini adalah efek, katakan efek. Ini adalah faedah. Ini adalah kegunaan, ya, manfaat. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, ada 3 yang bisa diuraikan lewat Yeremia 17 ayatnya yang ke-8.
Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan seperti pohon, katakan pohon, ya, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita tahu perbedaan pohon yang ditanam di tepi aliran air ataupun pohon yang tidak ditanam di tepi aliran air. Bedanya di mana? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, tingkat kesuburannya jauh lebih subur daripada pohon yang ditanam jauh daripada mata air. Apabila pohon itu bertumbuh subur, maka tentunya dia akan menghasilkan buah yang kualitasnya bagus. Kalau pohon pepaya ditanam di tepi aliran air, kemudian satunya pohon pepaya ditanam jauh daripada aliran air, mempengaruhi kualitas buah yang ada. Ya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, kualitas buah yang kita hasilkan itu betul-betul buah yang berkualitas. Katakan amin. Haleluya. Sehingga ketika orang mencicipi buah itu, mereka akan memuji, mereka akan merasa diberkati. Coba bayangkan ketika misalnya kita mau beli buah, contoh pepaya, kemudian setelah kita beli, di luarnya kelihatan masak bagus, tetapi setelah kita belah, kita potong, kemudian kita makan, terasa hambar. Yang kita lakukan apa? Tentunya, aduh, PB saya lagi nih buah ini. So salah beli ini. Tetapi kalau kita beli buah pepaya, kemudian kita belah, kemudian kita makan, kita cicip, ya, merasakan aroma yang wangi dan manis, lesatnya minta ampun, kita akan berkata, sungguh enak dan manis buah ini. Sama dengan kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Dimanapun kita berada, buah kita manis, akan dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Tingkat kesuburan luar biasa, ya, menghasilkan buah yang dahsyat. Kemudian bicara air adalah bicara kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Air yang memberikan kehidupan. Kita perlu air yang hidup, air surgawi, kuasa di dalam nama Yesus dengan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus, ya, yang akan membuat kita hidup. Aliran air surgawi yang akan membuat kita senantiasa hidup di dalam suasana yang bagaimanapun, keadaan suasana yang tidak menentu. Tetapi ketika kita melekat kuat kepada Tuhan Yesus, andalkan Dia, taruh harapan pada Dia, maka aliran air kehidupan akan dicurahkan kepada kita, dan kita senantiasa tetap hidup di dalam air kehidupan yang luar biasa. Itulah kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan menguasai kita semua. Katakan amin. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Hei, saya mau katakan, berkali-kali saya katakan, selama kaki kita masih menginjak tanah, ya, saat ini kaki saya bukan menginjak tanah, tetapi kaki saya menginjak keramik, ya. Selama hidung kita masih menghirup oksigen yang gratis, kita nggak akan lepas daripada masalah, ya. Apalagi saat ini Tuhan izinkan COVID-19 terjadi, mewabahi seluruh dunia. Tetapi janji kebenaran firman Tuhan, sekalipun panas terik, perhatikan, sekalipun panas terik itu ada, ya, tetapi itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Katakan amin. Itu tidak akan menghilangkan sukacita kita. Itu tidak akan menggerogoti iman kita. Yang paling penting, konsep awalnya Yeremia 17 ayat 7 harus kita lakukan, yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Panas terik boleh datang, COVID-19 silakan,
Sebab segala sesuatu pasti kan seizin Tuhan. Ya, tentunya kita berdoa supaya Tuhan lindungi. Tetapi kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu tidak akan pernah menghilangkan sukacita kita di dalam mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Apalagi sampai menggerogoti iman kita, apalagi sampai membuat kadar iman kita, kadar kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita itu makin lama makin menipis dan makin lama makin down, sehingga kita akan berkata, guna apa lagi kita percaya kepada Yesus? Buktinya kok keadaan tidak menjadi makin membaik, tapi keadaan kok kelihatan makin memburuk. Dijauhkan daripada kita anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu makin lama makin kuat. Sebab saya mau katakan, bicara iman kepada Yesus Kristus itu menyangkut kehidupan, ya, bukan cuma kehidupan kita di dunia ini, tetapi berkaitan sangat erat dan sangat menentukan akan ada satu kehidupan kelak nanti ketika kita dipanggil menghadap Tuhan. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan untuk kita hidup di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, jangan sampai imanmu goyah. Panas terik boleh ada, silakan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau kuatkan jemaat untuk tetap berharap penuh pada Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi engkau. Biji mata Tuhan tidak pernah, sekali lagi saya katakan tidak pernah untuk tidak dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan senantiasa menjaga biji matanya dengan kasih yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering itu tidak. Ya. Kondisi sekarang ketika saya baca, banyak orang hidupnya susah secara ekonomi. Bahkan yang mengeriskan tulang, yang senantiasa menyedihkan hati ketika mendengar bahwa ada satu ibu yang mati karena kelaparan. Hei, di Indonesia ada satu ibu yang mati karena kelaparan akibat nggak makan. Bukankah hal-hal itu yang membuat hati kita tersentuh? Bukankah hal-hal itu yang membuat kita sadar bahwa saat ini Tuhan sedang izinkan tahun kering terjadi? Bukan cuma di Indonesia, Tuhan izinkan tahun kering terjadi di seluruh belahan bumi ini, supaya orang mengerti bahwa andalan mereka cuma satu yang paling utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi janji firman Tuhan berkata bahwa ketika kita andalkan Dia dalam segala hal, kita tidak pernah khawatir di dalam tahun kering. Tahun kering itu ada, silakan boleh datang, tetapi kita andalkan Tuhan, kekhawatiran tidak akan menggerogoti kita. Mungkin selintas secara manusia ada perasaan khawatir, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan kita langsung lawan itu. Kita tahu kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita ingat kebenaran firman Tuhan bahwa adakah kita bisa menambah sehasta di dalam kehidupan kita dengan rasa khawatir? Tidak ada. Bahkan saya mau katakan rasa khawatir itu yang akan membuat kita mundur berhasta-hasta. Rasa khawatir itu yang akan membuat imunitas tubuh kita itu sangat menurun. Ya, bahkan dikatakan rasa khawatir itu membuat tubuh manusia itu bungkuk. Orang Manado bilang, ya, rasa khawatir bekeng orang pe badan pe tubuh jadi bongkok. Ya, tentunya kita tidak mau melihat anak-anak Tuhan bongkok. Ya, tapi kita mau melihat anak-anak Tuhan tetap tegak berdiri. Mazmur 91 tergenapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kita, tetapi kita tetap tegak berdiri. Katakan amin. Haleluya. Ya, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mantap ini, ya. Saya banyak kali bilang,
Kalau musim buah durian, banyak sekali durian dijual di pinggir jalan. Tetapi kalau bukan musim durian, susah sekali untuk cari durian. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, sekalipun belum waktunya, bukan musimnya untuk berbuah, tetapi firman Tuhan bilang bahwa kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Buah iman kepada Tuhan senantiasa tetap kita hasilkan. Makin lama makin kuat, makin lama kualitas iman kita makin bagus. Buah kebaikan kita kepada orang lain makin lama kita makin tingkatkan. Saat ini banyak orang membutuhkan pertolongan. Sudah saatnya kita ambil bagian di dalam hal untuk menolong orang lain. Buah kebaikan. Kemudian apalagi? Buah sukacita, buah kegembiraan tetap ada. Sebab kita tahu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Semangat yang patah menghancurkan tulang. Di penutup khotbah ini saya mau katakan, tetap kuat dalam Tuhan. Tetap kita andalkan Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat kita percaya. Hanya Dia yang dapat kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan harta benda kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan jabatan, status kekuasaan. Bahkan kita tidak bisa mengandalkan handai tolan kerabat yang kaya. Tetapi Tuhan mau mengembalikan konsep dasar firman di Yeremia 17 ayat 7, bahwa kita hanya mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Yesus. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kami percaya Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, Ya. sebab Kau bersama. Banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Badai topan datang, Mungkin keadaan menerpa yang terjadi belakangan ku ini tak gentar, membuat engkau sebab mengalami tekanan. Kau di sisiku. Secara ekonomi seakan-akan Aku engkau susah percaya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Berkat-Mu Bahkan atasku penghasilan bulananmu melimpah, mengalami pemangkasan. Kebajikan, Mungkin secara kesehatan engkau mengalami sakit selalu penyakit. mengikutiku. Tapi saya mau kasih tahu, Ku puji, hanya Tuhan Yesus yang sanggup sembah menolong engkau, Kau Tuhan. memberikan kekuatan, menyelamatkan roh jiwa, bahkan sanggup memulihkan tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin, amin. Kebajikan, kemurahan selalu A favor of God, mengikutiku. kebajikan, kemurahan Puji, senantiasa ku mengikuti sembah kami Kau semua. Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Apabila saat ini engkau butuh topangan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau melihat keadaan keluargamu, engkau melihat keadaan suamimu, engkau melihat keadaan istrimu, engkau melihat keadaan anak-anakmu yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau minta supaya engkau boleh mengalami pemulihan, dan engkau boleh menjadi terang untuk mereka. Engkau boleh menggambarkan Kristus hidup di dalam kehidupan. Maka percaya kuasa dalam nama Yesus yang akan menjamah mereka, sehingga mereka mengalami pertobatan.
Apabila mungkin saat ini engkau sedang dirundung dengan masalah ekonomi, mengikutiku, engkau mengalami PHK, ku puji, engkau mengalami pemotongan penghasilan, bahkan engkau berkata, besok saya mau bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak saya? Besok kami mau makan apa? Saya akan berdoa percaya pertolongan Tuhan tetap kuat menguasai. Bahkan apabila saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit, bahkan apabila ada yang kena dengan COVID-19, kami percaya kuasa dalam nama Yesus luar biasa. Kuasa dalam nama Yesus jauh lebih besar daripada virus COVID-19. Percaya, Yesus pasti sembuhkan engkau. Kalau belum seizin Tuhan engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau tetap pasti hidup. Oleh sebab itu, yang bisa engkau lakukan adalah engkau bangun imanmu kepada Dia. Engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau tinggal angkat tangan, engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya percaya engkau mengalami mujizat yang paling utama. Sebab mujizat yang paling utama bukan cuma bicara masalah kesembuhan tubuh, tetapi mujizat yang paling utama apabila roh dan jiwamu diselamatkan dalam nama Yesus. Oleh sebab itu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk engkau, dan saya percaya kuasa doa menembus ruang dan waktu. Kami berdoa dari tempat ini, kuasanya sampai kepada engkau yang sedang mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Aku percaya, percaya, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja-Mu yang luar biasa. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyelamatkan engkau. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, engkau mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Percaya berkat-Mu atasku di dalam nama Yesus. Bangun imanmu. Sadabakara ya lama, sadabakara ya lama, sekada bokor ayone bosene. Era kata bokor ya debe sekada bokor. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Sadabaya lama, sadabaya. Saat ini dalam nama Yesus. Oh, yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarga, aku doa dalam nama Yesus mengalami pemulihan. Anugerah kasih karunia Tuhan menguasai keluargamu. Keluargamu dipulihkan, suamimu dipulihkan, istrimu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang sedang mengalami masalah ekonomi, aku doa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan engkau ide-ide yang brilian. Engkau bukan cuma menunggu dan menunggu, tetapi engkau beraksi di dalam kuasa dalam nama Yesus. Engkau punya satu kekuatan yang luar biasa, karena Tuhan memberikan engkau hikmat, ide-ide yang brilian untuk bisa mendapatkan jalan keluar sehingga masalah ekonomimu teratasi. Aku berdoa untuk yang mengalami sakit penyakit, percaya kuasa dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Engkau mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Segala macam sakit penyakit, segala macam virus COVID-19 yang menggerogoti tubuhmu, dalam nama Yesus kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Tidak boleh ada di dalam tubuh jasmanimu. Engkau mengalami mujizat, engkau mengalami kesembuhan yang luar biasa. Apabila engkau sedang mengalami sakit penyakit yang lain, apapun itu yang menggerogoti tubuhmu, kami percaya, engkau percaya, aku percaya, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dengan dahsyat, mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami hanya angkat tangan kepada Bapa Surgawi. Kau Tuhan. Tuhan yang tolong Jemaat Gebiro Kota Mobagu, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati mereka, Ya. Tuhan yang melindungi mereka. Mereka aman daripada hal-hal yang jahat, mereka aman daripada virus-virus yang jahat. Tetapi mereka mengalami apa yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Berkati buat tangan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, mereka ditentukan menjadi jemaat yang militan dan Amen. radikal. Mereka ditentukan untuk menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih senantiasa Tuhan yang menurunkan damai sejahtera, shalom untuk kita semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, agungan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah online pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, sama saya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeah. Ya Yesus Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya.